lihat dari beraninya Jokowi dalam 6 bulan sebelum lengser menerbitkan PSN PIK 2 yang mempunyai dampak sangat besar sekali, sangat luas. Yang saya khawatirkan adalah mau di kasus manapun, mau wadah, serempak dan sebagainya, ini pengusaha. Ini kan pengusaha yang menindas ini kan pengusaha keturunan Tionghoa. Jangan main-main, jangan sampai kalau seandainya ini berkembang menjadi suatu kerusuhan sosial seperti 98 dan kita tidak tahu apakah itu pasti tidak terjadi, ya, bisa terjadi bisa tidak gitu kan, apalagi ekonomi sekarang lagi turun dan semuanya rakyat merasa tertindas. Jangan sampai kasus tahun 98 ini adalah terulang. Orang melihat bahwa wah syukur rezim ini 2 bulan lagi akan berhenti gitu. Apakah dengan berhentinya Jokowi dari lengser dari jabatannya ini akan menghentikan atau terevaluasi masalah ini? Dan yang kedua tentu kepada Jokowi, bagaimana akibat dari kejahatan-kejahatannya tentang meninggalkan hutang yang tidak bertanggung jawab, membuat dinasti politik keluarga, kemudian ya banyak hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan itu. Secara hukum Pak Antoni melihat seperti apa penyelesaian ini? Terima kasih. Kalau kita tadi uraikan, ini banyak sekali indikasi-indikasi pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi oleh pemerintahan Jokowi saat ini, oleh eksekutif, dan tentu saja yang paling bertanggung jawab adalah presiden sendiri, yaitu Jokowi. Apapun ini harus tidak bisa dibiarkan begitu. Jadi ini pelanggaran-pelanggaran ini harus diusut, ya, harus diusut, dan kalau memang itu bersalah dan harus bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang baru. Jadi banyak sekali. Jadi undang-undang IKN-nya yang melanggar konstitusi, undang-undang Cipta Kerja tadi kita sudah bicara, banyak sekali indikasi-indikasi pelanggaran, dan pelanggaran ini adalah bukan hanya pelanggaran biasa, tetapi pelanggarannya juga termasuk dalam kasus PSN, dalam kasus PIK, ya, PSN PIK, dalam kasus karena PSN PSD belum meluas gitu ya, bisa saja PSN PSD juga begitu. IKN PIK 2 itu adalah pelanggaran HAM, dan kita lihat bahwa sewaktu Rempang meluas, ya, kasus Rempang meluas, itu ada mantan komisi HAM itu mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran HAM, jelas. Jadi pengusiran ini adalah pelanggaran HAM. Jadi saya atas dasar itu, waktu saya podcast bersama atau webinar bersama, atas dasar itu kalau mengambil apa yang dikatakan oleh mantan komisioner HAM itu, ya jelas ini adalah PIK 2 juga melanggar HAM. Jadi melanggar konstitusi dan melanggar HAM, konstitusinya juga banyak, dan melanggar HAM juga, dan juga berpotensi merugikan perekonomian negara, merugikan masyarakat umum, dan ini merugikan perekonomian negara. Jadi banyak sekali pelanggaran yang merugikan masyarakat, dan ini harus tentunya yang benar-benar ahli hukum itu harus bisa menjabarkan. Tetapi yang jelas adalah ada merugikan konstitusi, melanggar konstitusi, dan melanggar undang-undang, dan bahkan perpresnya pun itu kita harus pertanyakan apakah ini banyak indikasi-indikasi pelanggaran hukum. Apakah presiden yang baru ini akan memutuskan? Nah, kalau kita lihat dari beraninya Jokowi dalam 6 bulan sebelum lengser menerbitkan PSN PIK 2 yang mempunyai dampak sangat besar sekali, sangat luas, dan pengusaha yang sekarang di PIK 2 yaitu Agwang,
dan mungkin beberapa kawanan pengembangnya yang pengembang di situ dan berani melakukan ini, sepertinya sudah mendapat komitmen ini akan diteruskan. Ya, nah ini yang perlu dihitungkan. Jadi kita mengimbau kepada penguasa yang akan datang bahwa kalau ini melanggar, setidak-tidaknya mereka harus bisa koreksi. Janganlah meneruskan yang apa yang Pak Narko katakan, kebiadaban ini. Ya. Jadilah yang lebih baik. Nah, tadi sudah diimbau, itu bagus sekali, bahwa amanatkanlah Pancasila sebaik-baiknya. Itu demi bangsa Indonesia. Nah, yang saya khawatirkan adalah mau di kasus manapun, Wadas, Rempang dan sebagainya, ini pengusaha. Ini kan pengusaha yang menindas ini kan pengusaha keturunan Tionghoa. Jangan main-main, jangan sampai kalau seandainya ini berkembang menjadi suatu kerusuhan sosial seperti 98 dan kita tidak tahu apakah itu pasti tidak terjadi. Ya, bisa terjadi, bisa tidak, gitu kan? Apalagi ekonomi sekarang lagi turun dan semuanya rakyat merasa tertindas. Jangan sampai kasus tahun 98 ini adalah terulang. Ini adalah kasus yang harus kita jaga. Dan penindasan di beberapa tempat ini sangat menyakitkan sekali gitu bagi masyarakat gitu. Nah, keadilan di sini. Jadi ini harus dijaga bahwa masyarakat keturunan Tionghoa yang tidak tahu apa-apa nanti jangan menjadi sasaran kemarahan dari rakyat dan tidak bisa dianggap, dianggapnya rakyat merasa bahwa ini adalah generalisasi. Nah, itulah rakyat gitu kan. Nah, ini yang harus yang harus kita jaga. Jadi kita mengimbau jangan sampai Anda ini yang mempunyai uang berbuat semena-mena lalu sentimen ini nanti menjadi korban kepada yang lain. Demikian. Baik, terima kasih.